فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. Bismillahirrahmanirrahim. At-talaqu marratan. Talaq yang berhak untuk dirujuk cuman dua. Karena di awal-awal Islam itu sebagian muslimun mentolak istrinya sampai puluhan kali. Malahan ada sebagian yang jahat ditolak istrinya. Kemudian kira-kira mau sebentar lagi mau habis masa iddah, balik lagi. Kemudian dicerai lagi, kemudian dibiarin istrinya kira-kira mau habis masa iddah, dirujuk lagi, kemudian dicerai lagi. Seperti itulah, dengan tujuan untuk menyakiti perempuan. Ini perempuan mau nikah sama laki-laki lain, nggak boleh karena masih terikat dengan ini laki-laki, sedangkan ini laki-laki ini tidak mau hubungan dengan perempuan itu dalam keadaan tidak baik. Dibiarin perempuan dalam keadaan sengsara seperti itu. Akhirnya turun ayat ini untuk membatasi. Ayat ini untuk membatasi laki-laki jangan jahat ke perempuan, jangan jahat kepada istri kalian. Akhirnya dari supaya tidak terjadi hal yang tadi sampai talak balik sampai 10 kali, yang itu menyakiti bagi para perempuan. Baru kemudian turun ayat ini Allah batasi talak yang berhak dirujuk, yang kamu laki-laki berhak merujuk cuman 2 kali, 2 doang. Setelah itu kamu talak sekali lagi, habis, tak boleh kamu rujuk lagi. At-talaqu marratan. Talak yang berhak untuk dirujuk cuman 2. Terus bagaimana setelah 2? Setelah 2 kali talak, fa imsakum bima'ruf aw tasrihum bi ihsan. Maka jika kalian sudah mentalak baik 1 atau 2, maka boleh saat itu kalian memegang kembali itu perempuan dengan cara ma'ruf, dengan jalan yang diridhai syariat. Artinya menahan lagi itu perempuan untuk kita rujuk kembali menjadi istri. Kalau rujuk ya syaratnya harus bima'ruf, dengan cara yang dibolehkan oleh syariat, yang artinya rujuk bukan dengan tujuan untuk menyakiti perempuan. Ataupun kalau kalian tidak mau merujuk kembali, au tasrihum bi ihsan, ataupun kalian biarkan itu istri kalian sampai habis masa iddah biar dia bisa menikahi laki-laki yang lain. Jadi kalau kita tolak istri 1 atau talak 2, itu Allah berikan pilihan 2. Kalau mau rujuk silahkan, tapi dengan syarat harus ma'ruf. Tapi kalau juga mau biarkan sampai dia menikah sama laki-laki yang lain juga dibolehkan. Kemudian Allah melanjutkan yang insyaallah pagi ini kita baca, wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna syai'an illa an yakhafa an la yuqima hududallah. Dan tidak halal bagi kalian wahai para suami an ta'khudhu, bahwa kalian ambil kembali dari apa saja yang kalian berikan kepada istri akan sesuatu pun, tak boleh kalian ambil. Artinya mahar yang pernah kalian berikan dulu kepada istri kalian ketika nikah tidak boleh kalian ambil lagi sama sekali. Karena dulu di awal Islam seperti itu, ditolak perempuan kemudian minta balik maharnya. Ini saya tolak kamu 2, akhirnya itu mahar yang saya kasih dulu balikin. Dari sini Allah melarang, tidak boleh untuk suami ketika mencerai istrinya untuk mengambil kembali mahar yang pernah diberikan kepada para istri. Ini seperti di sebagian ayat yang kita baca, ayat yang lain juga,
Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu syai'a. Enggak boleh minta sampai 1 rupiah pun. Ini kamu saya tolak, tapi kau itu mahar saya ke mahar yang saya berikan lu balikin. Enggak boleh. Kecuali kalau istrinya memang redha, itu lain. Istrinya redha. Misalkan setelah nikah suaminya butuh bisnis misalkan, enggak cukup modal, minta ke mahar istri itu, pinjemin. Nah, silakan. Kalau istrinya baik dikasih. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Kata Allah, wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Wajib terhadap kalian para suami yang ingin menikahi perempuan harus memberikan mahar ke perempuan. Wajib ngasih mahar ke perempuan. Jadi enggak ada istilah dalam Islam itu gratis mahar, enggak ada. Jadi kadang-kadang sebagian sok-sokan nikahin saya Pak, ntar maharnya gratis. Enggak. Saya nikahkan dengan mahar gratis, enggak ada gratis. Jadi mahar itu Allah yang wajibkan. Seperti halnya salat, puasa. Siapa yang bisa menggugurkan salat? Enggak wajib salat, enggak berhak. Begitu juga mahar. Seseorang laki-laki menikahi perempuan wajib memberikan mahar. Dan mahar ini harus sesuatu yang bermanfaat untuk perempuan. Kadang-kadang mahar sebagian kadang-kadang pengen viral. Mahar apa? Mahar 30 juz. Apaan 30 juz? Nggak ada mahar 30 juz. Kecuali maharnya suami mengajarkan perempuan, itu lain. Dengan mahar saya ajarin dia sampai dihafal 30 juz. Nah, itu mahar boleh. Karena itu manfaat ke laki perempuan. Tapi kalau maharnya 1 surah Al-Fatihah. Apaan mahar surah Al-Fatihah? Apanya manfaat buat istri? Nggak ada manfaat. Nggak ada, apalagi suara suaminya jelek. Nggak ada manfaat sama sekali. Artinya nggak boleh seperti itu. Mahar harus sesuatu yang berharga, yang memiliki harga kalau diuangkan, baik itu berbentuk materi atau berbentuk jasa. Berbentuk jasa mengajarkan istrinya boleh. Artinya itu mahar dan wajib mahar. Nggak ada istilah digugurkan mahar. Kalau tidak disebutkan dalam akad, misalkan saya nikahkan anak saya kepadamu dengan mahar gratis. Gratis mahar, enggak gratis Ustaz, enggak bakal gratis. Allah wajibkan. Walaupun bapaknya menggugurkan gratis, wajib bayar. Terus berapa yang dibayar? Ketika enggak disebutkan di dalam akad, lihat kakaknya. Ini perempuan keberapa? Anak kedua. Dulu kakaknya ketika nikah berapa maharnya? 100 juta. Wajib laki-laki membayarin 100 juta. Ini agak menarik. Selama beberapa hari ini kita bicara soal talak. Jadi ada mahar. Iya. Mahar apalagi minta lagi, cerai minta lagi. Enggak boleh. Maksud saya apakah pasca talak itu kan harus ada kewajiban juga dari suami untuk menafkah. Iya. Nah, apalagi sudah punya anak dan lain sebagainya. Benar. Itu ada nggak dibahas? Ada dikit. Cuman enggak bukan di sini. Itu pembahasan nanti sebentar lagi masalah nafkah anak dan satu lagi masalah nafkah istri dalam keadaan iddah. Ya kan gini, seseorang mencerai istrinya. Itu kalau cerai itu selama masa iddah itu suami yang nanggung nafkah. Kan saat saya sudah cerai, walaupun sudah cerai, selama dia masih dalam masa iddah itu suami yang nanggung nafkah. Itu dibahas di surat At-Talaq. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Begitu juga rumah suami wajib memberikan rumah kepada istri, dan ketika ditalak maka rumah di tempat istri ditalak situ harus tinggal. Maka pembahasan masalah cerai ini panjang, subhanallah. Sampai kadang-kadang istri kalau dicerai selama masa iddah, selama masa iddah, apalagi cerai mati, meninggal suaminya, selama masa iddah ada namanya ihdad. Ihdad itu artinya perempuan tidak boleh menghias-hias diri dulu selama masa iddah, itu 4 bulan 10 hari, dan tidak boleh keluar rumah dulu.
Kadang-kadang baru hari ini mati suami, besok udah keliaran itu istri. Nggak boleh, haram. Haram. Ustaz, saya udah tua, nggak ada yang ngelirik walaupun sudah tua. Karena ada kaidah dalam fikih itu, likulli saqit laqit. Setiap yang jatuh pasti ada yang ngambil. Setiap yang jatuh pasti ada yang ngambil. Ustaz, 100 rupiah nggak ada harga, jelek uangnya 100 rupiah, tetap ada aja yang ngambil. Karena nggak ada istilah dalam fikih, dalam syariat. Oh, saya kan jelek, kalau saya keliaran juga nggak ada yang ngelirik, nggak ada. Ada juga kakek-kakek ada yang ngelirik. Maka artinya itu perlu diperhatikan. Jadi setelah jika meninggal suami istri selama masa iddah 4 bulan 10 hari tidak boleh keliaran kemana-mana kecuali karena darurat. Nggak ada habis beras di rumah, mau bagaimana? Nah, silakan keluar beli beras. Kembali ke sini, masalah mahar, tidak ada istilah gratis mahar. Ada istilah. Kalau misalkan mahar tidak disebutkan dalam akad, maka kewajiban mahar disesuaikan dengan kakaknya yang perempuan. Kakaknya dulu nikah berapa gram emas, maka itu wajib bayar sekian. Soalnya itu hak perempuan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai perempuan itu sendiri tidak berhak menggugurkan. Udah Pak, udah Bang nikahin saya aja gratis. Enggak gratis. Wajib bayar. Kecuali setelah nikah. Udah selesai nikah semua, kata istrinya, udahlah Bang, itu mahar kemarin karena bapak Bang juga miskin, udah nggak usah bayarin lagi. Ya, boleh gugur. Tapi tidak berhak untuk menggugurkan ketika akad. Karena memang itu hak kewajiban yang diwajibkan oleh Allah seperti halnya salat. Mahar. Dan di sini tidak boleh bagi laki-laki untuk meminta kembali mahar yang sudah diberikan ke istri ketika cerai. Wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an illa. Jadi tidak berhak, tidak halal laki-laki mengambil kembali dari apa yang mereka berikan ke perempuan sesuatu pun. Tak boleh diambil lagi walaupun sedikit. Illa an yakhafa an la yuqima hududallah. Ini baru lain. Kecuali bahwa takut keduanya suami istri bahwa tidak bisa menjalankan ketentuan-ketentuan Allah. Artinya apabila terjadi permusuhan ataupun perpecahan antara suami istri yang tidak bisa ditolerir lagi, sudah istri udah nggak suka lagi ke suami, suami udah nggak suka lagi ke istri, ngapain nikah kalau seperti itu? Buat apa nikah? Sehingga suami menelantarkan istri, begitu juga istri menelantarkan suaminya. Artinya hak suami tidak dipenuhi istri, hak istri tidak dipenuhi suaminya. Kalau misalkan antara suami istri takut seperti itu, ini kalau saya lanjutkan pernikahan bakal terjadi seperti itu. Ini seperti halnya yang terjadi, ini ayat malah diturunkan ke salah satu perempuan namanya Jamilah bintu Abdullah bin Ubay bin Salul. Astaghfirullahaladzim. Anaknya Raja Munafiqun. Abdullah bin Ubay bin Salul, beliau punya anaknya muslim. Masya Allah, bapaknya jahat bisa jadi anaknya taat. Seperti Sayyidina Ikrimah. Sayyidina Ikrimah, sahabat terdekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya Abu Jahal. Jadi kita tidak bisa menghukum anak dengan kejahatan bapaknya. Begitu juga sebaliknya. Jadi ini Jamilah, seorang perempuan, suami beliau Thabit bin Qais. Sayyidina Thabit ma'ruf. Sayyidina Thabit ini malah ada Thabit bin Qais. Sayyidina Thabit bin Qais. Ini perempuan tidak suka ke suaminya. Tabaqat zawjaha. Ini perempuan enggak suka ke suaminya. Alasannya sampai beliau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau tidak suka ke suaminya, beliau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, inni la'aibuhu fi dinin wala fi khuluqin." Ya Rasulullah, saya tidak merendahkan dia
tidak menganggap dia rendah karena agamanya. Agama dia bagus. Sayyidina Thabit bin Qais agamanya bagus, akhlaknya bagus, orangnya baik. Cuman ya Rasulullah, ghair anni wajadtuhu muqbilan fi jama'atin. Ya Rasulullah, suatu ketika saya melihat beliau itu berjalan sama sekelompok kawan-kawannya. Dia kan laki-laki berjalan 5 orang dengan sahabat-sahabat yang lain, Sayyidina Thabit bin Qais. Fara'aituhu asyaddahum sawadan wa qisaran. Akhirnya saya melihat yang paling jelek beliau. Akhirnya beliau ngadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika saya lihat dari kawan-kawannya, makanya kalau pengen ketemu sama perempuan jangan bawa kawan-kawan yang lebih ganteng, bahaya. Bahaya itu, nyari kawan yang lebih jelek lagi dari kita. Nah, ini kayak kita seperti ini. Jadi akhirnya istri beliau ngadu ke Rasul, ya Rasulullah, kalau masalah agama, akhlak bagus Sayyidina Thabit bin Qais. Tapi seketika saya melihat beliau sama kawan-kawannya, giliran duduk bersama kawan-kawannya, maka saya dapati beliau yang paling hitam. Asyaddahum sawadan, yang paling hitam beliau. Wa qisaran, yang paling pendek beliau. Wa aqbahuhum wajhan, dan yang paling jelek mukanya beliau. Aduh, apa lagi coba? Warna hitam, badan pendek, kemudian muka jelek. Wajar. Cuman apa ini kurang seperti ini? Ya namanya manusia, nggak ada yang sempurna. Nah, namanya manusia kadang-kadang jelek dari segi ini, tapi bagus dalam segi akhlak. Tapi ini perempuan, takut beliau daripada saya terus menjalani kehidupan sama orang yang tidak saya sukai, mending saya pisah. Mungkin saya dapat suami yang lain yang saya sukai. Ini beliau takut apa istrinya? Ini istrinya mengadu bukan ingin menjelekkan suaminya, bukan. Kalau sekarang tidak, kalau perempuan sekarang semua kejelekan suaminya dijadikan status. Oh, kamu ini. Nah, semua jadi bahan cacian. Followernya jadi bahan yang mencaci suaminya. Ntar suaminya juga bikin status juga, akhirnya bentrok. Di mana bentroknya? Bentrok di media sosial. Na'udzubillah min dzalik. Bodoh. Saya punya syekh dulu di Yaman, kata beliau, kalau kamu belum sanggup menyelesaikan masalah dengan istrimu di kamar, jangan kamu kawin. Artinya ketika bermasalah dengan istri, jangan sampai masalah sampai keluar kamar. Kalau kita enggak lagi masalah sama istri, diumbar semua orang tahu. Enggak ada satupun jin, makhluk, manusia, hayawan, semua mengetahui kalau kita lagi bentrok sama istri. Nah, seharusnya tidak. Suami yang benar, suami yang dewasa adalah suami yang bisa berdamai dengan istrinya sehingga perpecahan ataupun pertengkaran antara dengan istri tidak keluar di luar kamar. Apalagi kadang-kadang yang lebih bodoh kadang-kadang suami istri bertengkar depan anak. Astagfirullahaladzim. Akhirnya anak tidak lagi menghormati istri, begitu juga anak tidak lagi menghormati bapaknya. Kapan? Ketika kadang-kadang ibu mencaci bapaknya depan anaknya. Ini kamu begini, semua aib bapaknya diceritain di depan anaknya. Apa kira-kira bagaimana anaknya ketika melihat bapaknya? Nggak ada lagi harga. Nah, kadang-kadang seperti ini. Makanya sebelum nikah seharusnya harus ada training minimal 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, biar pinter. Jangan nikah doang, mikirnya enak doang, tapi nggak mau belajar. Bahaya. Kembali ke sini, siapa tadi? Sayyidah Jamilah. La yajma' ra'si wa ra'suhu syai', kata beliau. Sehingga ya Rasulullah, pemikiranku tidak pernah sama dengan pemikiran beliau. Artinya beda visi misi. Untuk apa dilanjutkan kalau beda visi misi? Jadi ini istri pengen A, suami pengen B. Suami pengen A, istri pengen B. Wa inni la akrahul kufur fil Islam. Ya Rasulullah, saya tidak suka untuk kafur dalam Islam. Artinya saya tetap pengen agama Islam saya kuat. Tidak terjadi yang hal seperti ini. Saya melanjutkan pernikahan, hidup berdua, tapi saya nggak suka ke beliau. Saya nggak suka ke beliau sehingga hak-hak beliau tidak pernah saya penuhi.
karena memang tak suka. Karena suka tidak suka ini bukan hal yang bisa dipaksa. Ketika enggak suka ya tidak, walau enggak bisa dipaksa. Akhirnya kata Rasul, baru turun ayat ini. Turunkan ayat ini yaitu yang tentang khulu. Tadi apa hukumnya? Suami tidak boleh mengambil mahar sama sekali dari istri ketika dia mentalak istrinya, illa an yakhafa, kecuali keduanya takut untuk tidak menjalankan batasan yang digariskan oleh Allah. Artinya apabila suami istri seperti kejadian ini, istri tadi berjamilah tadi khawatir untuk tidak sanggup menjalankan semua kewajiban terhadap yang kepada suaminya. Takut beliau khawatir, takut antara semua hak suami tidak sanggup dipenuhi karena beliau tidak menyukai suaminya. Karena tidak sepemikiran. La yajma' ra'si wa ra'susi. Jadi antara kepala aku, kepala dia tidak ada satu pun yang bisa mengumpulkan antara pemikiran kami berdua, kata beliau. Ada sama sekali. Visi misi beda 100%. Akhirnya dari sini, daripada kalau takut seperti itu, daripada kalau misalkan istri takut untuk tidak menjalankan semua hak suami, saat itu dibolehkan. Fa in khiftum, jika kalian takut an la yuqima hududallah, bahwa mereka tidak bisa menjalankan had batasan Allah, fala junaha alaihima, maka tidak berdosa terhadap keduanya, fi maftadat bih, tidak berdosa keduanya pada apa saja yang istri menembuskan diri dengannya. Boleh suami mengambil kembali mahar yang istri menembus diri. Boleh, itulah khulu. Mana khulu? Adalah seorang istri, misalkan dia enggak suka lagi ke suaminya dan suaminya tidak mau cerai, berhak istrinya membayar suaminya untuk cerai. Ini seperti yang terjadi di Jamilah tadi. Akhirnya beliau ngadu ke Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah nanya, kamu dulu dikasih mahar apa? Dikasih mahar kebun. Beliau ini dapat mahar kebun. Kata Rasulullah, fa'amara Rasulullah bil fida. Udah kamu tebus saya. Artinya kamu kembalikan itu kebunnya. Kamu bayar supaya dia menceraikanmu dengan harga kebun. Ini namanya khulu. Khulu artinya cerai, seseorang suami yang mencerai istrinya dengan bayaran yang dibayar oleh istrinya. Ini khulu. Dan khulu tidak boleh rujuk walaupun kali pertama. Akan di khulu kali pertama harus khulu. Langsung istri itu enggak boleh lagi, enggak boleh, suami tidak berhak merujuk walaupun di masa iddah. Kalau khulu. Khulu artinya seseorang suami yang mencerai istrinya yang dengan dibayar oleh istri. Seperti Jamilah. Akhirnya beliau membayar, ngasih lagi kebun ke suaminya, dicerai. Boleh. Tilka hududullah. Jadi kalau istri tidak suka lagi ke suaminya, boleh khulu. Dan yang mengkhulu disebutkan dalam fikih tidak harus istri, boleh orang lain. Misalkan kita bapak, kita punya anak perempuan, kita udah enggak suka lagi ke suaminya, jahat suaminya, mukul istri anak kita terus itu suami mantu kita jahat. Yang pertama jahat misalkan, sering mukul anak kita enggak suka lagi ke itu, dan dia enggak mau menceraikan anak kita. Solusinya bagaimana? Kita datangin itu mantu, kamu cerai anak saya bayar kamu. Saya bayar 10 juta cerai anak. Kalau dicerai, saya cerai, talaqtu, misalkan saya cerai istri saya dengan bayaran 10 juta di bapaknya. Kita kasih uang 10 juta, tercerai. Baru ntar kita nyari lagi suami yang lain buat anak kita. Jadi itu salah satu solusi yang diberikan syariat kepada perempuan untuk dicerai oleh suaminya dengan cara bayar. Jadi kadang-kadang suami ini enggak mau cerai karena saya dulu udah ngasih mahar dia banyak, masa saya cerai, rugi saya. Udah bayar lagi. Apalagi yang di Daerah Bugis sampai 500 juta, 200 juta uang panai. Bahaya. Mana mau cerai suami? Biarin sengsara dia. Saya udah bayar dia dulu 500 juta.
Solusinya bagaimana? Istri nyari uang yang banyak, datangin suami, ini ambil lagi 500 juta, cerai saya. Dia cerai, akhirnya suami mencerai istrinya, saya cerai kamu seharga dengan bayaran 500 juta. Nah, sudah, khulu. Itulah hukum khulu. Dan khulu ketika terjadi khulu, walaupun baru kali pertama tidak berhak rujuk. Khulu tidak boleh rujuk. Hukumnya ba'in sughra, ba'in. Kemudian tilka hududullahi fala ta'taduha, itulah hukum-hukum yang kita sebut, yang disebutkan Allah tadi, itulah batasan-batasan Allah, fala ta'taduha, jangan kalian lewati akan batasan itu. Wa man yata'adda hududallah fa ulaika humuz zalimun, siapa saja yang melewati batasan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim, yang zalim. Ada ya, merelakan mahar, kalau nggak salah. Merelakan Mahar berpisah lebih baik. iya, wa an ta'fu aqrabu littaqwa, wa an ta'fu aqrabu littaqwa, wa yas'alunaka bismillah, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna. Ini terjadi hukum apabila yang ayat itu, apabila terjadi perceraian sebelum bersetubuh. Suami misalkan dia udah bayar istrinya 100 juta, itu kemudian belum disetubuhi, dicerai. Ini hukumnya mahar tadi bagi dua, yatasyaqqarat. Fanisfu ma faradtum, kata Allah, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah fanisfu ma faradtum. Apabila kalian mencerai istri kalian sebelum kalian setubuhi dan kalian sudah ngasih mahar, kemudian fanisfu ma faradtum, maka setengah boleh ambil lagi. Boleh kan? Boleh. Jadi bagi suami yang mencerai istri sebelum disetubuhi, itu dia berhak meminta kembali setengah mahar, setengah mahar. Fanisfu ma faradtum illa ayya'fu, kecuali kalau istrinya memaafkan, udahlah ambil aja semua, boleh. Au ya'fu alladhi bi yadihi 'uqdatun nikah, ataupun suami yang merelakan, udahlah saya enggak mengambil lagi, aku ambil buat kamu semua, boleh. Tapi yang hukum dasarnya apabila terjadi perceraian sebelum disetubuhi sama sekali, hukum maharnya dibagi dua, setengah buat istri karena dia udah kasihan, udah dinikahi dicerai, dan setengah lagi untuk suami. Kenapa suami berhak lagi setengah? Karena dia belum mendapatkan apa-apa yang dari hasil pernikahan. Tujuan nikah pada dasarnya untuk itu, sedangkan dia belum merasakannya, akhirnya berhak minta kembali setengah. Itu hukum bagi suami yang mencerai istri sebelum disetubuhi, boleh meminta kembali setengah dari mahar. So kita lanjutkan insyaallah besok tentang talak 3. Tentang talak 3, hukum talak 3. Ya Allah, ini ilmu yang dipelajari bukan untuk diamalkan, ilmu yang dipelajari untuk dijauhi, bukan untuk diamalkan. Soalnya ada ilmu yang dipelajari untuk diamalkan. Malahan dalam fikih itu pembahasan, karena fikih Islam itu dibagi 4. Yang pertama rukun ibadat, 1/4 bagian ibadat, itu mulai dari taharah, dari bersuci sampai haji, bab haji, taharah, salat, puasa, zakat, haji, itu semua berapa bab, itu semua 1/4 fikih, 1/4. Kemudian rukun yang kedua muamalat, yang menyangkut jual beli, hutang piutang, pinjam meminjam, semua itu masalah sewa menyewa, itu semua 1/4 dari fikih yang kedua. Agama lain nggak ada ya. Artinya dalam Islam ini sempurna dan tidak boleh dipisah-pisahkan. Jangan kita anggap di masjid dong Islam, giliran jual beli enggak berlaku Islam, enggak. Dalam jual beli juga ada ketentuan Islam. Jangan sampai kita jual beli yang tidak sah. Kalau kita membuat sebuah akad
yang di situ tidak mencukupi syarat jual beli, haram. Haram. Contoh yang paling banyak yang kita lakukan, termasuk saya sendiri kadang-kadang melakukan, tapi berusaha untuk taubat. Minimal kita tahu salah. Yaitu ketika restoran, makan dulu, nggak nanya harga. Makanya kalau di Arab, di Arab lain, di Yaman terutama, itu nggak boleh makan dulu sebelum tahu harga. Walaupun nggak bayar nanti boleh, tapi minimal ketika akad sudah tahu harganya. Bang, masan apa aja? Ayam 1, kambing 1, 100.000. Mau bayar sekarang? Pokoknya apa sih namanya? Bilnya langsung ini nih bayar. Kalau kita tidak, pesan aja dulu, ntar makan. Setelah makan, tiba-tiba satu ikan prediksi kita 10.000 jadi 50.000, mau ngapain? Harus bayar. Ini yang salah siapa? Yang salah kita sendiri. Makanya dalam Islam tidak diperbolehkan seperti itu. Dalam Islam semua yang kira-kira bisa timbul, yang ada kemungkinan timbul permusuhan, semua dijauhkan dalam Islam. Seperti ini. Yang jualan seperti itu haram. Haram akadnya seperti itu. Karena tidak sah. Da'atil al-uqud al-fasidah haram. Melakukan transaksi yang tidak cukup syarat ataupun yang tidak sesuai dengan syariat, hukumnya haram. Solusinya bagaimana? Minimal kalau nggak bayar, tanya dulu harganya berapa semua. 100.000. Nanti bayar 100.000. Jangan makan dulu. Makan itu namanya bai' al-istijrar. Bai' istijrar artinya ambil dulu. Ntar bayar sekali. Yang ketika ambilnya tidak diketahui berapa harga. Nah, itu yang masalah. Tapi kalau ketika di awal kita tahu harganya sekian, nanti bayar silakan. Yang nggak boleh, ambil dulu, makan dulu, nggak tahu harga, ambil, makan, tiba-tiba di akhir bulan baru mau bayar. Haram jual beli seperti itu. Ini yang sering kita lakukan, dan saya juga kadang-kadang melakukan. Dan berusaha untuk bertaubat. Setelah melakukannya, astagfirullahaladzim, besok berusaha untuk tidak melakukan lagi. Saran Padang. Makan dulu ya. Sama. Semua mau Padang, mau Aceh, semua sama. Hukumnya tidak boleh seperti itu. Ketika beli, tanya dulu harga. Berapa ini semua? Kalau enggak mau bayar ya nanti saya bayar. Berusaha, kalaupun nggak bisa, minimal kita berusaha untuk menjalankan syariat. Jangan cuma di masjid. Masjid, salat sah pertama, giliran jual beli nggak ada urusan dengan Allah. Enggak. Islam ini kompleks, harus baik di masjid, di luar masjid, jual beli, dalam berbisnis, semua ada Islam. Makanya ada namanya yang satu lagi yang tadi kita bicarakan, apa namanya? Al-muamalat. Rubu' al-muamalat. Jadi seperempat yang kedua dalam fikih itu membicarakan semua tentang muamalat. Sampai wasiat, faraid, semua dibicarakan. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga adalah al-munakahat. Munakahat yang menyangkut suami istri. Semua bab, mulai dari nikah, kemudian selesai nikah, syarat nikah, selesai nikah, masalah talak, selesai talak, masalah iddah, selesai iddah, masalah yang menyusui, kemudian yang masalah mengasuh anak. Kadang-kadang kita sering ribut, cerai, siapa yang ngasuh anak? Itu ada ketentuannya dalam fikih. Siapa yang berhak mengasuh anak ketika suami istri cerai? Semua ada pembahasan. Itu namanya rubu' al-munakahat. Baru terakhir lagi rubu' antara yang terakhir yang masalah rubu' al-jinayat. Rubu' jinayat adalah pembahasan yang membicarakan tentang ketika satu orang membunuh orang lain, melukai orang lain. Ini semua ada ketentuannya dalam fikih. Namanya rubu' al-jinayat. Jinayat ini apa sih namanya? Kekerasan. Misalnya kekerasan. Orang membunuh orang lain, melukai orang lain. Nah, itu semua ataupun mencuri. Itu semua dibicarakan dalam rubu' yang keempat, yaitu rubu' al-jinayat. Kriminal. Jinayat kriminal. Ya, kriminal. Jadi semua, makanya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Boleh setengah-setengah, bukan di masjid dong Islam.